Welcome back to my channel di Yukita Watching. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja agar kalian tetap bisa setia nonton channel Yukita Watching. Untuk yang baru join, salam kenal, nama aku Yuki. Klik tombol subscribe-nya. Dan untuk kalian yang mau follow Yuki di Instagram juga bisa banget. Silahkan follow Instagram di bawah ini, yukimon.dj. Tidak terasa sudah bertemu di hari Kamis lagi untuk di bulan Agustus ini. Kali ini kita mungkin agak sedikit berbeda, tidak membahas tentang hantu-hantuan, tempat misteri, atau semacamnya. Karena kali ini kita akan membahas kasus yang sempat booming pada eranya. Di sini ada kasus kanibalisme yang sempat menggegerkan seluruh warga Indonesia dengan adanya kasus ini. Mungkin kalian anak-anak kelahiran tahun 90-an sangat ingat dengan nama orang tersebut. Jadi, tak usah berlama-lama, let's start. I scream, you scream, Yukita Horror. Hari ini Yukita Horror bakalan ngebahas tentang kasus-kasus dari seseorang kanibal pemakan mayat dari Indonesia bernama Sumanto. Jadi, memang Sumanto ini adalah seseorang yang dikenal karena kasus kanibalismenya. Pada awal tahun 2003, nama Sumanto dikenal luas di Indonesia karena dirinya terlibat sebuah kasus pencurian mayat dan memakan mayat yang dicurinya. Hal tersebut ia lakukan lantaran Sumanto mempercayai kalau ia memakan mayat tersebut akan memberikannya kekuatan batin supranatural. Pada saat itu, Sumanto mengakui kalau dirinya sudah memakan 3 mayat di tempat yang berbeda, yaitu di Lampung dan juga Purbalingga. Kepercayaan Sumanto ini didasarkan oleh kepercayaan mistis lokal dan banyak orang dan para ahli mengatakan bahwa Sumanto ini mengidap gangguan kejiwaan atau ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Karena perbuatannya ini, Sumanto dihukum pidana selama 5 tahun penjara lamanya. Tapi Sumanto ini dibebaskan pada tanggal 24 Oktober 2006 yang bertepatan pada saat itu adalah Hari Raya Idul Fitri. Tapi sebelum kita mulai kronologi dari Sumanto ini, Yuki bakalan bahas latar belakang dari si manusia kanibal dari Indonesia tersebut. Latar belakang Sumanto. Jadi Sumanto ini lahir pada tanggal 3 Maret 1972 dan dia merupakan anak sulung dari 5 bersaudara. Pada saat ia kecil, Sumanto ini bisa dikatakan bahwa dirinya adalah anak dari keluarga yang berkecukupan. Karena orang tuanya dari Sumanto ini mendapatkan warisan dari nenek dan juga kakeknya. Pada saat itu, Sumanto menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Negeri Pelumutan Purbalingga dan ia dipanggil dengan nama Suman oleh teman-temannya. Pada waktu kecil, memang Sumanto ini memiliki sifat yang terbilang nakal daripada teman-teman yang lainnya. Pada saat ia lulus dari sekolah dasar dan ingin melanjutkan ke SMP unggulan, dirinya terhalang oleh nilai ujian Eptanas murni yang ia peroleh. Tapi karena Sumanto ingin sekali masuk ke dalam SMP tersebut, dirinya mengulang sekolah dasar kembali dan lulus pada tahun depannya. Kemudian, bertahun-tahun berlalu, ada kesulitan ekonomi yang melanda keluarganya. Dan karena masalah ini, mau tidak mau mengakibatkan perabotan rumah tangga mereka satu persatu harus dijual demi memenuhi kebutuhan hidup. Terus, pada saat duduk di bangku kelas 3 SMP, Sumanto akhirnya putus sekolah karena beberapa alasan tertentu. Setelah beranjak dewasa, Sumanto dikabarkan memiliki 2 mantan istri. Diketahui, Sumanto bertemu dengan istri pertamanya pada saat ia bekerja di Lampung. Pernikahan Sumanto dan istri pertamanya dinilai terlalu singkat karena faktor KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Setelah setahun ia bercerai dengan istri pertamanya, ia kembali menjalin hubungan asmara dengan seorang janda yang bekerja di perkebunan tebu.
Pada saat itu, Sumanto kabarnya menikah pada tahun 1993 dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Titis Wahyu Widianti. Setelah menikah lagi, ia menjadi jarang pulang ke rumah dan hanya sesekali saja kembali ke rumahnya. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali terjadi dan pernikahan ini berakhir dengan perceraian kembali. Bagaimana dengan profil Sumanto ini? Apakah mengingatkan kalian dari kasus yang sangat lama ini? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Kali ini kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kasus dan kronologi eksekusi korban Sumanto. Setelah perceraian keduanya, Sumanto kabarnya mendalami ilmu hitam. Jadi memang tidak diketahui kapan Sumanto ini mulai menghabisi atau memakan para korban-korbannya ini. Tapi menurut pengakuan dari Sumanto, beberapa tahun setelah dirinya bercerai dengan istri keduanya, ia mulai memperdalam ilmu kebatinannya. Katanya ilmu kebatinannya ini dipelajari dari gurunya. Konon katanya ilmu yang didalami oleh Sumanto ini adalah ilmu hitam. Sumanto berharap setelah ia memperdalam ilmu hitamnya ini, ia bisa memperoleh kekuatan kekebalan tubuh dan bisa menghidupkan kembali orang yang sudah wafat. Dan untuk memenuhi kebutuhan Sumanto ini, guru yang membimbingnya untuk memperdalam ilmu hitam ini menyuruh Sumanto untuk memakan 7 manusia. Namun, pada saat dirinya ditangkap oleh pihak kepolisian, dirinya hanya mengaku hanya memakan 3 orang saja. Korban pertamanya adalah rekan seperantauannya dulu yang bekerja di pabrik gula pada saat ia di Lampung. Kemudian, korban keduanya adalah seorang penjahat yang sedang mencoba merampok dirinya di jalan. Jadi, pada saat itu dirinya mengaku ada seseorang penjahat yang mengaku ingin merampok dirinya dan atas alasan untuk membela dirinya, Sumanto menghabisi nyawa si perampok tersebut dan dibawa ke tengah hutan untuk dimakan. Dan fakta yang mengejutkannya adalah Sumanto menghabiskan tubuh si korban dalam waktu sehari semalam. Hanya organ dan tulang dari si korban yang tidak disentuh oleh Sumanto dan dibiarkan membusuk di perkebunan tebu itu. Tidak hanya itu saja, Sumanto mengaku bahwa dirinya mengambil kemaluan si korban kedua untuk dijadikan sebuah jimat dan disimpannya pada saat Sumanto diwawancara. Kemudian korban terakhirnya adalah Mbah Rina. Jadi pada saat itu Sumanto memang sudah tidak lagi ada di Lampung dan kembali ke Purbalingga. Pada saat di Purbalingga, di desanya itu ada seorang nenek yang meninggal dan dikuburkan pada saat itu. Setelah nenek itu dikubur, warga setempat dibuat geger karena kuburan dari Mbah Rina ini ditemukan acak-acakan. Kemudian hal yang makin mengejutkan adalah ketika kuburan Mbah Rina ini diperiksa, jenazah Mbah Rina itu tidak ditemukan dimanapun. Kemudian setelah hilangnya Mbah Rina, akhirnya Sumanto ditangkap. Pada saat dirinya ditangkap, Sumanto mengatakan ketika ia sedang melakukan pencurian jenazah Mbah Rina, ia berencana menghabisi jenazah dari Mbah Rina pada saat malam itu juga. Namun, karena proses yang terlalu lama, Sumanto akan menguburkannya kembali di halaman depan rumahnya. Dan pada saat diwawancara, Sumanto mengatakan maksud dirinya ingin memakan jenazah dari Mbah Rina adalah agar Mbah Rina bisa hidup kembali di dalam tubuhnya Sumanto. Kemudian, yang semakin menggegerkan, jenazah dari Mbah Rina ini tidak hanya dimakan sendiri, namun dikasih ke ayahnya sendiri. Pada saat rekonstruksi kejadian, Sumanto benar-benar memperagakan cara memakan mayat dari Mbah Rina itu. Ada yang beranggapan Sumanto itu memakan mayat dari para korbannya bukan untuk ilmu hitamnya, melainkan keadaan ekonomi yang menyebabkan ia menjadi seorang kanibal. Hal itu dikatakan oleh seorang petugas yang mengenali Sumanto setelah dirinya ditangkap. Dan Sumanto ini dinilai berada di garis titik kemiskinan. Dan katanya Sumanto ini tinggal di sebuah gubuk kecil yang membuat Sumanto suka menghayal memakan makanan enak seperti daging dan sebagainya.
yang akhirnya ketika Sumanto mendengar kabar duka cita dan akhirnya membuat Sumanto mencuri mayat dari Mbah Rina tersebut. Sumanto mengaku pada saat itu ia memakan daging manusia yang dikatakannya daging manusia itu enak sekali. Dan dirinya lebih menyukai mayat daripada manusia yang masih hidup. Dan Yuki di sini ingat banget bahwa saat pemberitaan tersebut Sumanto mengatakan daging manusia itu rasanya seperti daging kambing. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kronologi Sumanto ini? Kalian lebih percaya mana? Bahwa Sumanto memakan manusia dikarenakan ilmu hitam atau Sumanto memakan manusia dikarenakan kemiskinannya? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next, kita berlanjut ke tahap selanjutnya adalah tobatnya Sumanto si manusia kanibal. Sejak keluar dari jeruji penjara tahun 2006 silam, Sumanto rupanya tinggal di pondok rehabilitasi mental An-Nur di desa Bungkanel, kecamatan Karanganyar, Purbalingga. Pondok itu diasuh oleh Kiai Haji Supono Mustajab yang sekaligus pembimbing Sumanto dalam mengisi hari-harinya. Meski kepribadiannya menyimpang, Sumanto ternyata mampu menginspirasi Bupati Purbalingga kala itu, Triyono Budi Sasongko, mencetuskan program stimulan pemugaran rumah keluarga miskin PSPR Gakin. Rumah orang tua Sumanto di desa Palumutan, kecamatan Kemangkon, Purbalingga yang turut jadi perhatian ternyata kondisinya sangat memprihatinkan. Rumah itu hanya beralas tanah dan berdinding bambu yang sudah rusak. Kejadian tersebut akhirnya membuka mata pemerintah Kabupaten Purbalingga kala itu terhadap keberadaan rumah-rumah yang tidak layak huni yang serupa kondisinya dengan tempat tinggal orang tua Sumanto. Pemerintah akhirnya mulai melakukan pendataan rumah tidak layak huni dan pembangunan melalui program stimulan. Wow, syukurlah kalau memang Sumanto ini bisa tobat ya. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Itulah dia profil dan kasus-kasus dari Sumanto. Bagaimana untuk kalian yang kelahiran tahun 90-an? Kalian bisa mengingat kembali kasus tersebut? Tulis di kolom komentar. Atau dulu kalian juga sempat takut keluar rumah karena ingin dimakan sama Sumanto? Tulis di kolom komentar. Dan dari video kali ini, bagian mana, part mana yang menjadi favorit kalian? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Yuki tidak pernah lupa untuk mengingatkan kalian klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Yukita Watching. Like jika kalian suka dengan videonya, jangan di-dislike jika kalian tidak suka dengan videonya. Cukup share ke teman-teman kalian agar kalian semua bisa berkumpul di dalam kolom komentar. Untuk kalian yang mau request konten video horor lainnya atau kasus lainnya, kalian bisa langsung kirimkan via email di yukita.request@gmail.com. Saya Yuki, pamit undur diri, see you next video.